Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rati Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Pajagan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 sebagai tugas calon guru penggerak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga tercapai tujuan hidup yang sesungguhnya. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo di depan sebagai contoh, ing madyo mangun karso di tengah sebagai pemotivasi atau penyemangat untuk anak didik, dan tut uri handayani di belakang kita sebagai pendorong agar anak didik kita bisa belajar merdeka, selamat, dan bahagia. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi saja, lalu hanya melihat hasil evaluasi murid sebagai hasil pengukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting dari ketuntasan materi lainnya, dan murid hanya objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tentunya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya lakukan selama ini tidak tepat, namun seharusnya saya melakukan proses pembelajaran bukan hanya kognitif, tetapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, dan guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas, sabar, memahami karakter murid, dan menghargai murid, dan berpihak pada murid, sehingga tumbuhnya sesuai kodrat dan zamannya, dan tentunya untuk merdeka dan selamat juga bahagia. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan adalah merencanakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada murid, sehingga proses pembelajaran menyenangkan dan interaktif antara guru dan murid. Menjadikan murid sebagai subjek bukan objek pembelajaran, menerapkan pembelajaran era digital ke arah positif dan kolaboratif. Dari semua yang dipaparkan, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya.
Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengolah dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Baik, itulah koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.